Hai sobatku, pernahkah kalian merasa diri kalian banyak kekurangan, ditambah masa lalu tidak menyenangkan, dan menjadi kurang percaya diri, namun kalian bisa bangkit bahkan bisa menolong orang lain, seperti cerita kali ini yang aku ambil dari film Ryu Tsusobakasu no Hime atau Belle. Kita langsung ke ceritanya. Seorang gadis SMA bernama Suzu berangkat sekolah dengan naik bis dan dilanjut naik kereta. Sampai di sekolah, ada kegiatan klub yang mempertunjukkan aksi mereka masing-masing. Suzu dan Hiro menjadi penonton di tiap klub. Di klub saksofon, ada Ruka sebagai primadona karena wajahnya yang cantik dan kaki yang jenjang seperti model. Tidak heran Ruka menjadi ketua kelas. Uniknya di klub kano yang didirikan oleh Kamishin tidak memiliki anggota, sehingga Kamishin berusaha menawarkan klubnya ke tiap siswa tapi tidak ada yang tertarik bergabung. Di klub basket, ada Shinobu sebagai teman masa kecil Suzu. Saat itu Suzu bercerita pada Hiro, Suzu merasa pernah dilamar Shinobu saat mereka berumur 6 tahun hanya karena Shinobu berkata akan melindunginya. Waktu pulang sekolah, Suzu berhenti di jembatan depan sungai, mengenang kebersamaan dengan ibu seperti berlarian di depan rumah, bermain di taman, menemani ibu masak, berenang bersama, berlatih musik di HP bahkan bernyanyi bersama. Sampai suatu hari, ada anak kecil terjebak di daratan tengah sungai dengan arus sungai yang deras. Anak itu berteriak minta tolong, tapi tidak ada satupun yang berani menolongnya. Ibu segera menggunakan baju pelampung berniat menolongnya, Suzu mencoba menghentikan ibu, tapi ibu bersikeras tetap pergi. Beberapa saat kemudian anak itu berhasil diselamatkan tapi ibu tidak pernah kembali. Suzu menangis sedih dan perlahan berjalan ke sungai, lalu ada tangan yang menahannya yaitu Shinobu. Sejak itu Suzu lebih banyak termenung dan bertanya-tanya mengapa ibu meninggalkannya sendirian, dan kenapa nyawa orang asing lebih penting daripada bersamanya. Suzu juga berhenti menyanyi sehingga Suzu tidak pernah ikut pelajaran menyanyi. Suatu hari Suzu diajak teman-temannya karaoke. Di tempat karaoke teman-temannya melihat video Peggy Sue dan kebanyakan dari mereka mengidolakannya, karena lagunya menjadi hit di aplikasi U. Teman-temannya menyodorkan mic meminta Suzu bernyanyi. Suzu merasa terdesak dan berteriak, membuat semua terkejut. Suatu hari, Suzu mencoba lagi bernyanyi, tapi suaranya tetap tidak keluar dan itu membuatnya sedih. Saat itu Hiro memberikan pesan ke HP Suzu dan mengundangnya di aplikasi U. Suzu mulai membuka aplikasi U, dan mulai mendaftar tapi bingung menentukan namanya. Suzu teringat saat teman-temannya berfoto bersama, beberapa dari mereka berebut ingin foto dekat Ruka. Saat Ruka melihat Suzu, Ruka segera mengajaknya bergabung, awalnya Suzu menolak tapi Ruka memaksa sehingga Suzu foto dekat Ruka. Foto itulah yang dipakai Suzu mendaftar di aplikasi U, untuk membuat avatar atau disebut AS. Saat avatarnya jadi, Suzu bingung karena terlihat seperti Ruka. Suzu ingin membatalkannya, tapi saat dilihat lebih jauh di pipi AS ada bintik-bintik coklat seperti dirinya. Akhirnya Suzu memutuskan memberi nama Belle. Saat masuk, U membaca informasi biometrik Suzu dan mulai berbagi tubuh sehingga fungsi kognitif dan indera fisik menjadi satu dengan AS dan Suzu dapat mengontrol tubuh AS-nya. Saat itu Belle mulai bernyanyi dan hanya ada satu memuji kecantikan Belle. Besoknya, Suzu terbangun dan melihat akun Belle masih belum ada pengikut. Tidak lama masuk satu pengikut. Walaupun begitu, Suzu tetap merasa bahagia karena akhirnya bisa bernyanyi lagi. Lalu Hiro masuk sebagai pengikut, memberikan pujian dan mendukung Suzu. Sejak itu Suzu menjalani hari-harinya dengan lebih bersemangat. Suatu hari saat bersiap ke sekolah, Suzu melihat ada puluhan juta menjadi pengikut Belle. Hal itu membuat Suzu terkejut, apalagi mengetahui mereka memuji kecantikan Belle dan menyukai lagu Belle. Peggy Sue ikut berkomentar terhadap fenomena Belle, Peggy merasa Belle tidak istimewa. Tapi masih banyak yang merasa nyanyian Belle menyentuh tiap hati yang mendengarnya dan itu menjadi daya tarik Belle. Bahkan, teman-teman sekelas Suzu membicarakan Belle. Pulang sekolah, Suzu segera ke rumah Hiro, dan Suzu curhat tentang banyaknya kritikan untuk Belle. Hiro sudah bisa menebak Belle akan berhasil masuk hit musik global di U dan Hiro merasa ketenaran dibangun di atas beragam opini. Hiro meminta Suzu percaya diri, karena itu rahasia kesuksesan teknologi berbagi tubuh membuat Suzu bisa menyanyi dan menjadikannya superstar di U. Belle kembali bernyanyi dan ada yang menyarankan nama Belle lebih cocok karena artinya cantik dalam bahasa Prancis. Sejak itu nama Belle berubah menjadi Belle. Peggy tidak percaya Belle lebih populer darinya dan itu membuat banyak yang tidak suka dengan Peggy. Hiro dalam AS bernama Ero juga merasa Peggy iri dengan Belle lalu tertawa. Tanpa disadari ayah dan ibu telah di belakangnya. Ibu langsung melarang Hiro menggunakan ruangan itu. Suzu masih bergabung dengan paduan suara yang dulunya teman-teman ibu. Mereka berlatih di sekolah SD lama Suzu, tapi Suzu bersembunyi dan tidak mau bernyanyi, meskipun teman-teman ibu memintanya bernyanyi. Besoknya di sekolah, Suzu berdiri di depan jendela mengingat masa kecilnya yang terus menangis ditemani Shinobu.
Tiba-tiba Shinobu berdiri di samping Suzu mengajaknya bicara menanyakan kabar ayah Suzu dan apakah Suzu makan teratur. Suzu menjawab dengan singkat dan segera pergi. Shinobu langsung memegang tangan Suzu menghentikannya. Shinobu meminta Suzu menatapnya dan mengatakan alasannya pergi. Suzu perlahan menatap Shinobu, tapi saat itu Suzu melihat banyak yang memperhatikan mereka berdua. Suzu segera melepaskan tangan Shinobu dan pergi bersembunyi di balik tembok. Suzu merasa Shinobu tidak perlu mengkhawatirkannya. Suzu berniat menjelaskan kembali ke Shinobu, tapi Suzu melihat Shinobu bersama Ruka. Suzu pun pergi. Malamnya, Suzu menjadi Belle dan melakukan pertunjukan indah dengan tema gelembung. Saat persiapan untuk pertunjukan selanjutnya, tiba-tiba ada AS Naga yang dikejar Justice masuk area Belle. Justice adalah pelindung keadilan dan ketertiban di U. Naga terkenal sebagai pemegang rekor kemenangan dalam pertarungan di arena seni bela diri berturut-turut dan Naga juga berhasil mengalahkan Justice. Saat itu para penggemar Belle meminta Naga minta maaf pada Belle karena mengacaukan konsernya dan mereka meminta Naga pergi. Pemimpin Justice bernama Justin datang untuk menyingkirkan Naga demi menjaga kedamaian di U. Tangan Justin mengeluarkan sinar hijau dan membentuk kepala singa untuk mengungkap identitas Naga. Saat dibidik, Naga berhasil menghindarinya. Justin segera memerintahkan anggotanya mengepung Naga. Tapi Naga tetap berhasil melarikan diri, mengambil pilar besi dan memukulkan ke anggota Justice hingga mereka membeku. Naga membuang pilar besi dan pergi. Hubungan Suzu dan ayahnya kurang harmonis, Suzu selalu menolak makan malam bersama ayahnya bahkan Suzu selalu menjawab pertanyaan ayahnya dengan singkat. Hari itu, Hiro berniat mengungkap identitas Naga. Hiro juga membawa tas besar. Mereka pulang bersama naik kereta. Dalam perjalanan Hiro berusaha mencari informasi tentang Naga. Hiro mendapat info bahwa Naga bergabung 7 bulan lalu dan ada catatan tentang ratusan pertandingan yang dimenangkannya dan hanya kalah 3 kali dan seri 2 kali. Hiro berniat menghubungi lawan Naga dan mencari tahu lebih banyak informasi. Mereka berdua sampai di sekolah lama Suzu. Suzu mengisi formulir meminjam ruang kelas dan Hiro sibuk memasang komputernya. Setelah itu, Ero masuk dan bertanya pada mantan lawan Naga. Mereka merasa Naga bukanlah AI dan mereka berpendapat Naga pernah kalah karena tiba-tiba mengalah dan juga pikirannya teralihkan. Seketika malaikat muncul lalu menghilang. Hiro bertanya rumor Naga dan ada yang memberikan sebuah link. Hiro membukanya, melihat sebuah foto di situs web resmi Jelinek, seorang seniman modern yang tidak dikenal, dia membuat tato memar saat Naga mulai muncul dan nilai karyanya meningkat 20 kali lipat. Hiro langsung menghubunginya. Saat tersambung, Jelinek tidak mau berkomentar apapun dan tidak ingin diganggu, lalu memutuskan sambungan telepon. Ada pula seorang wanita dicurigai sebagai Naga karena berbohong di sosial media dengan menunjukkan keluarga yang harmonis tapi kenyataannya dia hidup sendiri. Dugaan berikutnya adalah Fox seorang pemain bisbol profesional. Rumor mengatakan Fox memiliki rahasia mengerikan. Dia selalu mengenakan atasan tertutup untuk menyembunyikan semua lukanya. Malamnya, Suzu melihat acara live Gogodogo dan Tuan Resignation. Mereka membicarakan AS populer di kalangan anak-anak yaitu Naga, persembunyiannya disebut kastil dan semua orang sedang mencarinya. Saat itu, Suzu juga melihat video keluarga, seorang ayah dan 2 anaknya tanpa seorang ibu. Ayah itu mengaku mereka hidup bahagia walaupun tanpa ibu. Besoknya Suzu dan Hiro makan di kedai Nenek Sutsui. Mereka melihat sebuah berita tentang Jelinek. Jelinek berada di pemakaman karena kekasihnya telah meninggal dalam kecelakaan. Suzu merasa semua orang memiliki rahasia termasuk Hiro karena gambar latar di ponselnya ada foto Pater Ada, seorang guru fisika. Hiro jadi malu Suzu mengetahui rahasianya dan Hiro meminta Suzu tidak memberitahu orang tuanya. Di dunia U, Belle mencari kastil Naga tanpa ditemani Hiro karena ada kelas tambahan Pater Ada. Saat itu, ada AI yang menyapa Belle dan Belle mengatakan sedang mencari kastil. AI membawa Belle ke suatu tempat. Hal itu terulang beberapa kali dengan AI yang berbeda. Hingga datanglah AS Malaikat meminta Belle mengikutinya. Malaikat menunjukkan di balik awan ada sebuah kastil. Belle mengikutinya dan masuk ke dalam kastil. Malaikat menunjukkan jalan hingga mereka berada di sebuah ruangan yang penuh bunga-bunga. Belle mengagumi bunga-bunga indah itu. Malaikat mengaku dia yang menanam mawar rahasia. Saat itu terdengar suara dan Naga datang menuduh Belle masuk tanpa izin. Naga meminta Belle pergi, lalu Naga meninggalkan Belle. Belle segera mengikutinya menanyakan siapa dia sebenarnya. Sekali lagi Naga meminta Belle pergi. Malaikat datang di depan Naga dan Naga mengikutinya, demikian juga dengan Belle. Malaikat pergi hingga lantai paling atas, Naga menyentuh malaikat dan meyakinkan semuanya baik-baik saja. Setelah itu, Naga pergi dan Belle mengejarnya tapi dengan langkah cepat Naga masuk dalam ruangan dan menutup pintu. Besoknya, Suzu termenung dan tanpa disadari anggota paduan suara memperhatikannya. Mereka seakan tahu bahwa Suzu sedang jatuh cinta, lalu Hatanaka menyarankan memberinya sebuah hadiah seperti dirinya dulu saat sedang jatuh cinta pada seorang pria. Hatanaka memberinya sebuah lagu hasil tulisannya sendiri dan dinyanyikan untuknya.
Dalam perjalanan pulang, Suzu berpikir bahwa dia tidak pernah menulis lagu cinta, lalu mulai menyanyi. Selesainya menyanyi, Suzu berniat merekam, tapi saat melihat HP, Suzu melihat banyak pesan masuk. Suzu membukanya dan isi pesan berbicara tentang Suzu yang berpegangan tangan dengan Shinobu. Suzu terkejut dan langsung berlari ke tempat Hiro. Hiro pun segera menelepon Suzu menanyakan hal itu. Suzu segera menjelaskan bahwa Shinobu hanya menarik tangannya saja. Hiro segera menyarankan Suzu mencoba menjelaskan pada mereka. Suzu melakukannya sambil berlari ke rumah Hiro. Saat sampai di rumah Hiro, kesalahpahaman itu akhirnya reda dan Suzu mendapat pesan dari Ruka mengajaknya bicara. Hiro mengira Ruka penyebab isu itu menyebar dan curiga Ruka menyukai Shinobu. Ternyata Ruka meminta pendapat Suzu sebagai teman masa kecil, saat itu Suzu mengabaikan pesan Ruka dan kembali pulang. Saat di dekat sungai Suzu melihat Kamishin berlatih kano dan Suzu berkata, dia berlatih keras. Seketika ada suara Shinobu di belakangnya, ya itu benar. Saat itu Shinobu bertanya tentang yang terjadi hari ini. Saat Suzu ingin bertanya sesuatu pada Shinobu, tiba-tiba Kamishin menyapa Suzu. Saat itu, Kamishin juga memberitahu Suzu bahwa dirinya berhasil memenuhi syarat masuk nasional. Berita itu membuat Suzu ikut bahagia dan memuji keberhasilan Kamishin. Kamishin berterima kasih lalu pergi meninggalkan mereka berdua. Suzu melanjutkan berkata pada Shinobu untuk tidak mengkhawatirkannya lagi, lalu Suzu pergi sambil mengeluarkan HP mengirim pesan pada Ruka akan membantunya karena Suzu mengira Ruka menyukai Shinobu. Ruka merasa senang dan berterima kasih, tapi Suzu menangis tiada henti. Suzu masih menangis walau telah menjadi Bel, lalu malaikat membuka pintu. Bel mengikuti malaikat masuk dalam ruangan dan melihat ada foto-foto di dinding. Salah satunya ada foto seorang wanita dengan kaca yang retak. Tidak jauh dari sana ada naga, Bel mendekatinya dan mencoba menyentuh memarnya. Naga seketika berdiri dan berkata, jangan sentuh aku. Bel segera minta maaf dan naga mengusirnya. Bel ketakutan dan berlari pergi dari kastil. Di tengah perjalanan, Bel dihentikan oleh para Justice karena dicurigai telah bertemu naga. Bel mencoba kabur, tapi Justice menarik tudungnya dan Justin mengancam, jika tidak mengaku maka Justin akan mengungkap identitas Bel. Saat itu, naga segera datang menyelamatkan Bel. Justin tidak tinggal diam, memerintahkan Justice mengejar mereka. Naga melindungi Bel dari pukulan Justice dan naga menabrakkan diri ke gedung tinggi lalu terjatuh. Bel mulai panik dan di saat itu naga berhasil melarikan diri. Justice akhirnya tidak bisa menemukan naga. Naga membawa Bel ke kastil. Bel mendekati naga, tapi naga meminta Bel meninggalkannya. Saat itu Bel mulai memahami naga dan menyentuh dada naga karena rasa sakit itu berasal dari sana. Bel berterima kasih dan mulai menyanyi. AI naga datang memberikan mawar pada Bel mengubah bajunya, demikian juga dengan naga. Seketika mereka berada di ruang dansa. Bel mengajak naga berdansa, lalu Bel memeluk naga. Tiba-tiba naga memalingkan tubuhnya dan terlihat muncul memar baru di punggung naga. Bel bingung dan bertanya siapakah naga sebenarnya tapi naga hanya diam. Suzu melihat komentar tentang Bel yang tidak menyanyi lagi dan mereka menyalahkan naga sehingga mereka harus mengungkap identitas naga. Saat itu Fox memberikan penjelasan atas tuduhannya sebagai naga, karena itu Fox membuka masa lalunya dengan membuka bajunya. Fox pernah sakit parah saat masih kecil dan menjalani beberapa operasi besar, lalu Fox menyemangati semua anak-anak agar tidak menyerah pada impian mereka. Bel datang membaca komentar yang merindukan Bel bernyanyi, tanpa disadari Justice ada di dekatnya. Ero datang mencari Bel yang telah menghilang. Bel telah ditahan Justin. Justin menginginkan Bel mengatakan keberadaan naga, jika tidak mengatakan, Justin mengancam mengungkap identitas Bel. Bel tetap teguh tidak memberi tahunya. Justin semakin marah dan semakin ingin melihat wajah asli Bel. Saat itu AI naga datang akan memberitahu, lalu mendatangkan api begitu besar, lalu berubah menjadi air terjun. Justin segera memukul AI naga sehingga bisa kembali ke tempat semula. Bel sudah pergi, tapi Justin menemukan satu kelopak mawar dan itu membuat Justin tersenyum. Bel berhasil ditolong dan Bel berterima kasih pada mereka. Ero merasa lega Bel masih baik-baik saja. Besoknya saat pulang sekolah, di stasiun, Ruka telah menunggunya. Suzu mengajak Ruka ke rumahnya. Saat di perjalanan Ruka mengaku telah mencoba mengutarakan perasaan pada orang yang disukainya, namun sayangnya Ruka hanya bisa berdiam saat di depannya membuat pria itu bingung dan merasa Ruka telah membuatnya takut. Suzu segera menyalahkan Shinobu, tapi Ruka kaget karena sebenarnya yang disukai adalah Kamishin. Suzu segera membuatkan minuman dan Ruka mengetahui orang yang disukai Suzu yaitu Shinobu sejak umur 6 tahun. Ruka merasa Shinobu seperti ibu Suzu yang selalu mengkhawatirkan keadaan Suzu. Setelah itu Ruka pulang dan Suzu mengantarnya ke stasiun. Ruka ingin diajak Suzu ke sekolah lamanya. Tanpa diduga, di kursi tunggu ada Kamishin, Ruka langsung mengutarakan akan mendukung Kamishin. Kamishin dengan bercanda menganggap Ruka menaksirnya karena telah mendukungnya. Ruka langsung menjatuhkan tas dan menutup wajahnya dengan tangan. Kamishin bingung dan Suzu memberi isyarat menganggukkan kepala.
Kamisin terkejut dan mundur perlahan. Suzu mengejarnya agar Kamisin tidak pergi. Kamisin merasa senang tapi itu hal baru baginya. Suzu pun menyemangati Kamisin. Akhirnya Kamisin kembali mendekati Ruka dan mengajaknya bicara tentang hobi dan Ruka menyukai musik. Ternyata mereka berdua suka dengan Belle. Hal itu membuat Suzu terkejut dan perlahan meninggalkan mereka. Setelah menjauh, tidak disangka Shinobu memanggilnya dari seberang jalan bertanya apakah melihat Kamisin. Suzu bingung menjawabnya, lalu Shinobu mengutarakan bahwa dia mengetahui Suzu adalah Belle. Suzu menyangkalnya dan saat itu banyak sekali kendaraan yang melintas di antara mereka. Suzu segera pergi. Saat Suzu di tepi sungai, Hiro menelepon memberitahu bahwa naga dalam masalah karena kastil naga telah diserbu Justice. Di luar kastil sudah banyak yang menunggu karena penasaran dengan identitas naga. Tapi untungnya masih ada anak-anak yang mendukung naga dan memberinya semangat. Suzu berlari ke sekolah lama sambil menjadi Belle masuk dalam kastil. AI naga telah terkapar, Belle mendekati dan salah satu dari mereka meminta Belle melindungi naga. Justin dan Justice mendekati Belle. Anggota Justice melaporkan naga tidak ada di tempat. Justin memerintahkan Justice pergi dan membakar kastil. Saat itu AI naga membukakan pintu, Belle masuk dan naik tangga hingga melihat naga seorang diri. Belle mendekati dan mengajaknya pergi bersama, tapi naga minta maaf karena tidak bisa mengatakan yang sebenarnya lalu naga melompat dan pergi. Tidak lama kastil telah terbakar habis. Shinobu mendatangi Kamisin dan Ruka di stasiun. Kamisin menunjukkan berita bahwa kastil naga telah terbakar dan Belle muncul dari asap hitam reruntuhan. Shinobu bingung mencari Suzu dan Ruka membicarakan sekolah SD lama mereka. Shinobu segera ke sana diikuti Ruka dan Kamisin. Suzu telah sampai di sekolah lama dan Suzu meminta Hiro segera menemukan identitas naga sebelum Justin. Hiro kebingungan dengan permintaan Suzu. Suzu kembali menjadi Belle dan mencoba mencari naga melihat ke sekitar, tapi para AS yang melihat Belle segera mengelilinginya berharap Belle bernyanyi. Semakin banyak yang datang hingga Belle tidak terlihat lagi. Anggota paduan suara juga melihat berita itu dan mereka sepakat datang ke sekolah lama. Suzu berusaha mengingat kembali semua orang yang diduga sebagai naga hingga mengingat bersama naga dan memperhatikan pandangan mata naga seperti pandangan seorang anak kecil. Tidak lama, Suzu mendengar suara anak kecil yang menyanyikan lagu Belle. Suzu berusaha mencari asal suara, sedangkan Shinobu, Kamisin dan Ruka telah datang. Akhirnya Suzu melihat seorang anak laki-laki yang tidak asing bagi Suzu. Suzu teringat pada anak yang menganggap naga itu pahlawannya dan mengingat anak dari seorang ayah tanpa ibu. Anak itu bernama Tomo dan Suzu tidak yakin pada anak itu. Seketika terdengar dentuman sangat keras. Ayahnya bernama Kakeshi masuk menegur Tomo tentang suara lagu yang mengganggunya saat bekerja. Kakeshi sangat marah hingga menjatuhkan vas bunga di meja. Tomo ketakutan dan terjatuh. Kakeshi memarahi Tomo karena tidak mematuhi aturan yang dibuatnya. Tomo hanya bisa diam. Kakeshi mulai mengepalkan tangannya dan Kei, kakak Tomo, segera datang menghalangi Kakeshi memukul Tomo. Kakeshi menyuruh Kei minggir, tapi Kei tidak mau sehingga Kakeshi memukulnya hingga HP-nya jatuh. Kei segera memeluk Tomo di lantai. Kakeshi masih marah dan memukul Kei beberapa kali. Suzu teringat posisi naga saat memarnya bertambah. Suzu terkejut, ternyata naga yang dicari selama ini telah ditemukan. Saat itu anggota paduan suara juga telah tiba. Kejadian itu disiarkan secara langsung. Tidak lama, Kakeshi berhenti memukul dan pergi. Tomo mengkhawatirkan Kei. Suzu segera menekan telepon. Suzu memberi semangat pada Kei dan berkata ingin menemuinya dan bertanya di mana tempat tinggal mereka. Kei terlihat bingung dan bertanya, siapa kamu? Suzu mengaku dia adalah Belle dan Suzu berniat ingin menolongnya. Kei merasa tidak percaya pada Suzu dan segera mematikan siaran. Shinobu menyarankan Suzu bernyanyi sebagai Suzu bukan Belle, karena itu satu-satunya cara mengontak Kei kembali dan mendapatkan kepercayaannya. Suzu kembali menjadi Belle. Belle diam beberapa saat dan mulai mengangkat wajahnya. Justin memaksanya bernyanyi untuk memancing naga keluar. Saat itu Belle segera meraih tangan Justin dan memintanya menyalakan sinar. Justin menurutinya walaupun bingung dengan permintaan Belle. Sinar hijau itu mengenai tubuh Belle. Kini, Belle berubah menjadi Suzu. Di sana juga ada Peggy yang mengetahui bahwa Belle hanyalah gadis biasa seperti dirinya. Shinobu mulai memutar musik dan Suzu mulai bernyanyi. Di tengah bernyanyi Suzu mengingat ibunya dan juga naga. Banyak yang terharu melihat Suzu bernyanyi. Ero ikut menyanyi mengiringi Suzu, lalu diikuti semua yang ada di sana dan mereka mengeluarkan sinar emas. Suzu menangis mengingat kepergian ibunya dan Peggy memberi semangat pada Suzu untuk terus bernyanyi. AS Ruka ikut mengiringi Suzu dengan saksofon. Ikan paus datang membawa Suzu di atas badannya dan Suzu kembali menjadi Belle lanjut bernyanyi. Semua bertepuk tangan. Kei melihat pertunjukan Suzu dan Tomo ingin bertemu Belle. Kei belum sepenuhnya percaya pada Suzu tapi mereka kembali siaran langsung. Semua di ruangan kelas itu bersorak bahagia. Suzu juga bahagia dan memeluk Shinobu.
Saat itu Kakeshi menerima pesan dan melihat video kejadian pemukulan yang dilakukannya. Kei belum sempat mengatakan alamat rumahnya, Kakeshi telah masuk kamar dan segera mematikan siaran. Suzu merasa mereka dalam bahaya, tapi mereka tidak tahu alamat Kei. Untung saja pendengaran Ruka sangat tajam karena sempat mendengar melodi malam. Hiro segera memutar kembali klip rekaman dan mendengar musik itu. Selain itu Hiro segera memperbesar jendela kamar dan terlihat ada 2 gedung tinggi apartemen. Kamishin seketika teringat akan foto bersama anggota pemain Kano. Shinobu juga telah menemukan foto gedung itu di sekitar Tokyo, di antara distrik Ota dan kota Kawasaki. Yoshitani segera menelepon polisi untuk meminta bantuan perlindungan bagi Kei dan Tomo, tapi sesuai peraturan harus melewati 48 jam baru mereka dapat bergerak. Mendengar itu Suzu segera berlari, Kita dan Nakai ikut berlari mengikuti Suzu. Mereka segera naik mobil dan Nakai berencana mencari penerbangan tapi sayang sekali sudah tidak ada penerbangan. Akhirnya Suzu naik bis sendiri. Di perjalanan, Suzu memberi pesan pada ayah, memberitahu kepergiannya. Ternyata ayah tahu kepergian Suzu dari anggota paduan suara. Suzu juga memberitahu ayah jika sebenarnya tidak tahu apa yang bisa dilakukannya. Ayah memberikan pendapatnya bahwa Suzu menjadi gadis baik dan penuh perhatian karena jasa ibu. Oleh karena itu ayah meminta Suzu berbaik hati pada orang itu. Suzu berterima kasih. Saat sampai, hujan turun dan Suzu segera berkeliling mencari rumah Kei dan Tomo. Sampai akhirnya ada suara Tomo memanggil Bel. Suzu segera berlari mendekati Tomo. Mereka pun berpelukan. Kei juga datang, tapi Kakeshi ikut keluar rumah mencari mereka. Tidak jauh, Kakeshi mendapati mereka. Mereka bertiga langsung berpelukan. Kakeshi mendekat dan menarik baju Suzu bertanya siapa kamu. Mereka bertiga bertahan. Saat itu Kei teringat pada Bel. Kakeshi meminta Kei dan Tomo masuk rumah, tapi mereka tidak menurutinya. Mereka bertiga serempak duduk berpelukan. Kakeshi mulai memukul kepala Suzu dan mencoba menarik tapi malah mencakar wajah Suzu. Kakeshi mulai mengepalkan tangan dan Suzu segera berdiri di hadapan Kakeshi. Hal itu membuat Kakeshi mulai goyah dan terduduk, lalu pergi. Akhirnya Kei mempercayai Suzu adalah Bel dan berterima kasih telah datang. Kei sungguh ingin bertemu Suzu, demikian juga dengan Suzu. Setelah bertemu Kei merasa harus berjuang seperti kegigihan Suzu. Suzu juga merasa Kei telah membebaskannya dari rasa takut. Mereka bertiga kembali berpelukan. Suzu kembali pulang dan telah ditunggu ayah. Ayah bertanya apakah kamu mau makan malam. Kali ini Suzu menjawab iya. Ayah mengajak Suzu makan hidangan laut dan berkata, selamat datang kembali. Hiro, teman-teman dan anggota paduan suara juga telah menunggu kedatangan Suzu. Mereka berjalan bersama. Di perjalanan Shinobu memuji Suzu karena telah melindungi anak-anak itu. Suzu malu dengan pujian itu. Shinobu meregangkan otot dan merasa tugas melindungi Suzu telah selesai sehingga kini mereka bisa menjadi teman biasa. Saat itu ada yang mengajak bernyanyi dan Yoshitani meminta Suzu sebagai pemimpin. Suzu pun setuju. Demikian ceritanya, film ini bisa dikatakan mirip dengan Beauty and the Beast tapi lebih ke arah modern dengan adanya internet dan sosial media yang menggantikan realita. Apapun itu, kita harus bisa menerima kenyataan hidup kita terlebih dahulu dan berjuang mendapatkan tujuan kebaikan. Tetap semangat dan sampai jumpa di cerita berikutnya.